Ya, shalom, selamat malam. Saudara, saya tidak bawa Alkitab saya karena saya sudah berdoa tadi di kamar hotel. Saya tidak dapat apapun untuk disuruh sampaikan. Tadi juga sebelum ibadah dimulai saya juga doa terus sampai baru. Saya tidak disuruh sampaikan apapun. Saya bisa saja khotbah. Saya sudah beribu-ribu kali khotbah, sudah menjadi hamba Tuhan 20-an tahun. Tinggal comot ayat dan saya sampaikan. Ya, tetapi seorang hamba seperti yang Tuhan ajarkan, Tuhan katakan, apa yang aku lihat Bapakku buat, itu yang aku buat. Tidak boleh di luar itu, saudara. Saya tidak tahu disuruh apa malam ini. Tapi ketika saya diam tadi, saudara, saya diingatkan ketika saya melayani di satu gereja di Jakarta. Ketika saya melayani, pertama saya melayani di situ, Tuhan hanya suruh saya khotbah. Selesai khotbah, tidak ada pernyataan apapun. Dan kemudian ada yang nyeletuk. Katanya punya karunia. Kok tidak ada sesuatu, hanya khotbah tok. Ya saya diam saja, saudara. Kenapa? Lah Tuhan hanya suruh saya khotbah. Ya, saya tidak kemudian pakai prinsip belajar ilmu hermeneutika itu terus apa? Ayo maju semua, siapa yang beban berat saya doakan. Itu saudara, tanpa kita sadari kalau Tuhan tidak bekerja, kita bekerja itu apapun alasannya tetap salah, titik. Ya. Kalau saudara bikin baju harus mengikuti patternnya, patternnya yang sudah terbentuk, tidak bisa dikreasikan sendiri. Saudara, rusak jadinya. Kemudian saya diundang lagi dan saat itu saya tidak disuruh berkhotbah. Sampai di atas mimbar, Tuhan hanya suruh saya sampaikan pesan terus 1,5 jam. Memang diakui ada seperti ini, sakitnya seperti ini, sakit terus 1,5 jam. Selesai ada yang nyeletuk lagi. Kok enggak ada khotbahnya? Di gereja yang sama, saudara. Kok enggak ada khotbahnya? Khotbahnya saja enggak ada pernyataan, katanya punya karunia. Kok cuman khotbah? Yang kedua kali, kok cuman pernyataan Tuhan aja enggak ada khotbahnya? Ya, saya ingat tadi saudara, ya itu belasan tahun lalu di wilayah Jakarta Barat itu memang ruwet, saudara, ya. Kenapa? Kemudian ya pengurusnya jadi ketakutan. Kenapa ketakutan? Ya, karena saya melihat satu pola, saudara. Pola hanya untuk menyenangkan yang hadir dan berkompromi terus-menerus tanpa batas kompromi. Sehingga ya kemudian, waduh, kok ada yang komplain. Nggak berani ngundang lagi. Karena jemaat menjadi Tuhan dari si hamba. Bukan Tuhan menjadi Tuhan si hamba. Kemudian saya ingat lagi, saudara. Tadi bentar saya duduk, Tuhan, ini tidak khotbah ya? Saya diingetin lagi, saudara. Saya khotbah di sebuah gereja lagi di Surabaya. Selesai saya khotbah hari Minggu pagi, kemudian kita berdoa, apa pesan Tuhan? Sementara saya dikasih penglihatan oleh Tuhan, karena saya masih dikasih penglihatan, saya diam agak lama. Selesai saya bilang, amin. Saya langsung dituding, saudara, sama wakil gembala. Bapak jangan ajar meditasi di sini. Saudara, siapa yang ngajar meditasi? Saya terus bilang begini, maaf ya ibu. Ibu tahu kenapa saya diam begitu lama tadi? Karena Tuhan bilang, Bapak yang di sini ini masalahnya seperti ini. Jadi saya sedang mendengarkan Tuhan bicara tentang Bapak yang di depan. Saya tunjuk Bapak itu. Terus saya bilang, betul nggak Bapak seperti ini? Betul. Nah, saya sedang mendengarkan Tuhan bicara, ibu. Bukan ngajar ibu orang meditasi. Masih diundang lagi. Saya khotbah lagi di situ. Kemudian saya menyinggung tentang orang Kristen kalau mukanya tebel. Dalam arti tebelnya itu tidak mau berubah. Saya katakan kemungkinan masa kecil itu suka makan jangan rebung. Iya, sehingga besar jadi rai gedek. Salah satu PDM-nya ngamuk, tersinggung. Saya tidak nyinggung siapapun, itu kan cuman ya mungkin kalau terlalu tebal wajahnya mungkin seperti itu, saya katakan. Itu kan saya kan tidak ahlinya memang apakah kemudian makan jangan rebung terus seperti itu kan, tapi dia tersinggung. Nah, terus yang terjadi adalah gembalanya jadi ketakutan. Ketakutan apa? Wah, ada yang komplain. Salah satu pengerja yang sangat dekat dengan saya, sampai hari ini dia dekat dengan saya, dia katakan, gembala saya jadi ketakutan. Ya, saya bilang, kalau gembalamu takut sama jemaat, dia bukan gembala. Seorang gembala harus takut sama gembala agung.
Kalau gembala takut sama domba, itu lucu. Kalau gembala takut sama kambing, itu lucu. Dia tidak mungkin bisa menggembalakan kalau dia takut sama kambing. Betul? Iya ada kambing. Tidak mungkin dia bisa menggembalakan. Lah saudara tidak suka anjing, terus disuruh, Bu, saya kemana loh, ada kemarin anjing saya beranak 5. Kebanyakan buat di rumah. Ibu mau? Saya tidak mau. Bagaimana bisa menggembalakan kalau takut? Kemudian saudara, berapa tahun kemudian dia bilang, Koh, mau diundang lagi Koh. Saya bilang, tanya gembalamu dulu, masih takut nggak sama jemaatnya? Kalau masih takut, tidak usah. Orang itu menyerahkan hidupnya kepada pelayanannya. Dia hidup dari pelayanan, bukan dari Tuhan. Seperti artis hidup dari job. Kalau nggak ada job, undangan pentas, nggak ada uang. Kalau nggak ada job, katakan main film atau apa, nggak ada duit. Padahal kita ini hamba Tuhan. Hamba ada kerjaan, nggak ada kerjaan kita digaji, saudara. Ada kerjaan kita kerjakan, nggak ada kerjaan tidak masalah. Ya seperti itu. Ingin menyenangkan tanpa batas, saudara. Ya sehingga kompromi terus. Kalau saya tidak ada kompromi, saudara. Saya bukanlah karakter kawat yang bisa ditekuk. Saya karakter besi beton. Lebih baik patah daripada ditekuk. Tapi Tuhan sudah rubah saya. Kalaupun saya punya prinsip, kalau Tuhan bilang tidak, saya tidak. Kalaupun saya punya apa, Tuhan bilang iya, ya iya. Walaupun tetap itu paku beton, tapi tetap bisa dikendalikan. Jadi tidak hidup menurut, ya kalau menurut saya begini, saya tidak bisa. Terus mau ngapain? Ya saya tidak tahu, saya taruh itu Alkitab saya di situ, karena tidak disuruh ngomong tadi. Tuhan suruh tidak khotbah. Terus ngapain? Tidak tahu. Sekarang kita mau berdoa. Tuhan ngapain kalau Tuhan bilang suruh pulang? Kita pulang. Loh Pak, ini ibadah apa kayak gini? Lah inilah ibadah yang dipimpin oleh Roh. Bukan dipimpin oleh liturgi dan ritual. Kalau ritual ya mestinya begini. Kalau liturgi ya mestinya begini, ada aturannya, ada pakemnya, begini, selesai. Tidak ada ini. Terus mau ngapain? Tidak tahu, saya bilang. Saya blank sama sekali. Bukan karena saya teler, kurang tidur atau apa. Bukan, saudara. Saya sudah doa tadi di kamar. Ya, Tuhan mau ngomong apa? Tidak ada. Duduk di sini lagi diam. Tuhan apa? Tidak ada. Ya wis lah. Terus mau ngapain? Tidak tahu. Habis ini kita doa. Tuhan mau ngapain? Kalau Tuhan bilang pulang, kita pulang. Duh, enak dong. Pak, masa ibadah kayak gitu? Lah memang begitu. Saudara, buktinya kalau saudara perhatikan di Alkitab, ya, Tuhan Yesus itu kadang orang ada yang datang disembuhkan langsung sudah pulang. Ada yang denger khotbah sih, sementara dia khotbah orang sembuh, macam-macam. Betul, ada orang yang datang langsung disembuhkan, ada orang datang malah apa? Meludah ke tanah, betul? Ambil tanah campur ludah, dibasuhkan ke dalam mata orang itu, terus belum disembuhkan, suruh kamu pergi ke kolam siulan. Belum sembuh, suruh pergi. Betul? Belum sembuh, suruh taat dulu. Betul? Ada orang yang tidak disuruh apapun sembuh. Loh, lain-lain semua, saudara. Kalau saudara baca di keempat Injil, semuanya berbeda. Tidak ada satupun yang sama metodenya, saudara. Ya, makanya ibadah itu kemudian akan menjadi tidak membosankan kalau seperti itu. Ya kalau kita tak tahu lah, ibadah itu mesti kayak gini, ujung-ujungnya nanti tabur. Itu selalu begitu, saudara. Ujung-ujungnya muter-muter persembahan. Muter-muter diingatkan berpuluhan. Muter-muter diingatkan. Persis kayak dagang obat. Kalau saudara lihat, ya saya dari kecil suka nonton dagang obat. Saudara, saya bukannya beli obat, enggak. Saya cuma suka, saya dengerin dia. Dia muter-muter, sebentar lagi dia pasti keluarin obatnya. Ujungnya gitu, muter-muter, sebentar lagi dia ujungnya sudah orang berkumpul banyak jual obat. Jadi ngumpulkan orang dulu, tidak mungkin dia langsung datang terus pegang ini terus langsung ini obat saya. Tidak ada orang beli, saudara. Kadang dia sulap dulu, kadang apa dulu, sudah itu sudah terkumpul banyak, baru dia jual obat. Saya senang lihat, saudara, karena saya tahu ujung-ujungnya dia jual obat. Cuman saya kepingin tahu, tekniknya kan macam-macam. Ada sulap, ada ngeluarkan ular, macam-macam. Saya cuman, ya ujung-ujungnya selalu saya tahu. Cuman saya senang dengar. Ya, dan kita kan sering kali gitu, dengar khotbah ujung-ujungnya apa? Engkau pasti ditolong, engkau pasti diberkati. Tuhan tidak pernah terlambat. Betul? Kalau engkau tabur lebih banyak, terima lebih banyak. Oh, ujung-ujungnya begitu melulu, saudara. Bulan lalu, saudara, tiba-tiba teman yang sudah menghindari saya selama hampir 2 tahun menghubungi saya. Saya sudah ngomong kepada dia, saudara. Saya katakan, jauhi kelompok orang-orang ini. Ya, saya bilang, saya nggak ada dendam, saya nggak ada sakit hati. Saya cuma ngomong demi kebaikanmu, jauhi orang-orang ini. Nggak percaya, saudara.
Karena kan Pak Hasan tidak terkenal, jemaat yang tidak punya, gereja nggak punya. Yang kita harus dengarkan orang-orang yang punya gereja besar, begitu loh. Ya udahlah, yang penting saya sudah sampaikan. Nah, kemudian saudara, dia tidak menjauhi orang-orang itu, tapi malah mendekatinya dan menyumbang dalam jumlah sangat besar. Yaitu membangunkan sebuah gedung. Uang itu tidak dipakai dengan seharusnya. Dia kirim arsitek yang dia kenal baik untuk mengawasi pembangunan. Arsitek itu tidak diizinkan ikut campur dalam pembangunan itu. Sampai dengan finishingnya pun kacau balau semua. Sehingga dia menjadi sangat marah, sangat emosi sekali dengan persembahannya yang sekian miliar itu. Tapi dia tidak berani ketemu saya. Karena kalau ketemu saya pasti akan saya sikat. Kan sudah saya bilang. Pasti akan gitu saya katakan. Makanya. Nah, dia terus menghindar, saudara ya. Saya mengerti, saudara ya. Biar orang kalau lagi salah biasanya menghindari teguran itu biasa, saudara. Ya, saya biarin aja. Dalam hati saya tidak mau ketemu, ya wes ngindar ya urusanmu lah. Kan bukan uang saya juga yang dipakai, betul? Tidak ada uangnya dia sendiri kok. Sampai saking marahnya dia rontok, saudara. Saking emosinya rontok. Terus ya menghindar dia terus. Ya menghindar terus. Ada teman yang hubungi dia, saya sama Pak Hasan lagi sekarang, ayo ngumpul. Wah, menghindar. Telepon lagi sama teman, saya ini loh ada Pak Hasan, kita lagi ngumpul-ngumpul, menghindar. Enggak bisa datang. Pokoknya selalu, ada sibuknya terus, saudara. Ya sudah. Tiba-tiba, kan Tuhan selalu punya cara. Betul? Tiba-tiba ada satu usahanya yang macet. Saudara, ada satu usahanya yang macet. Terus gimana? Nah, sekarang mau tanya Pak Hasan. Gitu saudara. Begitu dia tanya saya langsung jawab. Sudah. Uang yang miliar-miliaran itu sudah, ikhlaskan saja. Enggak usah pendam marah. Sudah gitu loh. Ya, saya bilang. Ya, terus Tuhan kasih petunjuk, bisnismu itu mesti dibeginikan. Saya tanya, tempatmu itu kayak gini toh bentuknya? Yang ada masalah dengan bisnisnya. Tuhan bilang begini. Saudara, kadang orang Kristen ini seperti kalau kita lihat, saudara ya, pengajaran yang benar itu seperti pisau operasi yang melukai, merobek, tapi menyembuhkan. Tetapi pengajaran yang salah itu hanya seperti obat anti nyeri, obat anti sakit yang hanya menghilangkan sakitnya, tapi tidak pernah menyembuhkan penyakitnya. Saudara, ya, kan ada, saya sering kan di luar negeri itu ada yang terkenal itu Ponstan. Ya, itu kalau sakit kayak minum Ponstan. Tapi kita tidak tahu sakitnya ini, pokoknya ada nyeri dan lain-lain, minum Ponstan. Dan tidak pernah sembuh penyakitnya itu karena Ponstan. Saudara, kemarin saya nonton di NHK TV, ya, tentang penanganan nyeri. Ya, salah satu profesor di Jepang itu ditampilkan di situ di acara itu, dia khusus menyelidiki tentang nyeri, saudara, nyeri otak. Ya. Kemudian dari dia juga bisa bikin salah diagnosis. Ada orang nyeri otot selalu di sini, ya. Itu ternyata saudara nyeri otot itu bisa disebabkan oleh kanker liver. Jadi dia tidak temukan, saudara, dari pengobatannya dia tidak bisa sembuhkan nyeri yang di sini. Kemudian dia pergi ke ahli yang lain, baru ketahuan nyerinya itu disebabkan oleh kanker liver. Dan sesudah diketahui kanker liver, ibu yang nyeri itu 2 bulan meninggal. Saudara lihat, kalau nyerinya saja diobati, hilangkan nyerinya, tidak pernah sembuh. Dan saudara dan saya kalau dengar firman, saudara akan diberkati. Tabur lebih banyak, Tuhan tidak pernah terlambat, Tuhan mengasihimu. Kuasanya sanggup membereskan masalahmu. Itu cuma obat Ponstan. Tidak menyembuhkan apapun di hidup saudara. Tapi kalau pengajaran, itu menyembuhkan saudara. Ya, Alkitab bilang dengan jelas, dia yang melukai, dia yang membebat. Ada bagian dari hidup kita yang memang harus dioperasi, dibuang. Ada kanker yang mesti dibersihkan sebelum terlambat. Saudara tahu kanker itu dari mana? Sel yang tidak mati. Sel yang harusnya mengalami regenerasi tidak mati. Sehingga menjadi kanker. Kalau seperti kulit kan mengalami regenerasi setiap 20-an hari. Ya kan? Tapi kalau kita kena kanker kulit, dia tidak beregenerasi. Dia tidak mengalami mati dan keluar kulit baru. Itu menjadi kanker.
Makanya Alkitab, kalau saudara dan saya, karakter lama nggak mati, sifat lama nggak mati, pola pikir lama nggak mati, rohani lama nggak mati, iman yang lama nggak mati, pengenalan yang lama nggak mati. Itu mendatangkan kanker secara rohani. Ya, jadi kita sudah Kristen tapi tidak tumbuh-tumbuh tentang Tuhan. Kita sudah rajin ibadah tapi tidak percaya sama Tuhan. Masih bertanya siang dan malam tentang Tuhan. Terus kita dikatakan umat Tuhan tapi tidak pernah mengalami tuntunan Tuhan. Tidak pernah jelas tuntunan Tuhan di dalam hidup kita apa yang Tuhan mau. Kalau orang Israel jelas ada tiang awan, tiang api. Dia bisa lihat itu menuntun dia. Kalau kita sekarang dituntun sama apa? Bahkan sering tuntunan yang kita terima menghancurkan kita. Tuntunan yang kita terima merusak kita. Saya punya teman, saudara. Sampai mati susah. Sampai mati meninggalkan hutang buat istri dan anak. Kenapa? Karena konseling sama hamba Tuhan. Dan hamba Tuhan itu membuat kesalahan fatal mengenai bisnisnya. Dia bisnis kayu, saudara. Tanya hamba Tuhan ini, bang ya lanjut. Ketika kayunya sedang begitu banyak kerusuhan. Sampai mati dia tidak pernah pulih ekonominya. Sampai mati dia meninggalkan hutang yang besar. Kenapa? Apakah Tuhan memang menyemplungkan kita dalam kesulitan? Apakah Tuhan menghancurkan kita? Tidak. Masih ada jelas tiang awan, tiang api. Zaman sekarang kita tidak tahu, saudara, mau begitu, mau begini, mau begitu, mau begini. Rumusnya cuma satu. Mau diberkati, beri lebih banyak. Enggak itu. Saudara, enggak itu buktinya teman saya ini. Dan nabur malah usahanya macet. Bukan nama tambah diberkati. Saudara, saya pernah menderita penyakit emah yang super parah. Ya, sampai profesor gastrointestinal tidak bisa menyembuhkannya. Profesor, saudara. Profesor pencernaan. Ya, saya diperiksa sama dia 45 menit. Ditanya macam-macam. Terus sepatu disuruh buka. Dilihat dari sepatunya. Mana miringnya. Ya, terus disuruh foto panorama. Ini panoramik. Semua karena dia profesor. Dan ujungnya tidak pernah sembuh. Caranya gimana supaya menghilangkan sakitnya? Saya disuntik di punggung. Saya doakan orang-orang sembuh. Saya sendiri, Tuhan, kok sakit terus? Lucu kan? Tuhan terus tanya sederhana. Bagaimana hubunganmu dengan ibumu? Ya, saya sama ibu saya nggak pernah cocok, saudara. Selesai saya minta maaf sama ibu saya, penyakit itu selesai. Aneh lah. Nggak masuk akal kan? Saudara sakit mah mungkin tidak pernah muntah cairan kuning bening, tidak pernah muntah cairan kuning bening, tidak pernah. Saya setiap saat muntah cairan kuning bening, bening sekali cairan, tidak keruh, tapi pahitnya luar biasa. Minum 10 gelas air lidah itu masih pahit. Setiap malam selesai makan saya harus cepat sikat gigi. Terlambat sikat gigi, masuk sikat gigi, muntah. Parahnya luar biasa. Kalau sakit, minum obat. Sakit, minum obat. Sakit, sembuh enggak? Saudara mau tiap hari minum obat enggak pernah sembuh? Enggak mau. Betul? Betul? Jadi izinkan pisau operasinya Tuhan membuang kanker-kanker yang ada. Kanker datangnya dari sel yang mestinya mati tidak mati. Dia terus tumbuh yang mestinya mati. Dia terus tumbuh, dia terus menumbuhkan dirinya, dia terus hidup. Orang Kristen sama, karakter lamanya terus hidup. Sifat lamanya terus hidup. Kelakuan lamanya terus hidup. Pendirian lamanya terus hidup. Setiap penderita kanker parah, saudara. Mungkin kalau ilmu kanker sampai stadium 4, ini stadium 10, saudara. Betul? Karena sudah 10 kali terima teguran, tidak berubah. Ya, baik, sekarang kita mau berdoa. Terserah Tuhan. Tuhan mau ngomong apa? Enggak ngomong, budal. Saudara, enak ibadah begini, betul? Ini kan ada dokter-dokter di sini, saudara. Ada spesialis dalam. Ya kan? Enggak setiap dokter mesti datang langsung periksa semua. Enggak. Ada yang langsung, oh ini jelas sekali gejalanya. Penyakit anu. Udah enggak usah ruwet-ruwet. Apa memang diperiksa keseluruhan karena belum ketemu, saudara, kausanya. Sindromnya
Mungkin masih samar-samar campur baur penyakit apa. Ya, jadi sekarang kita berdoa. Nah, yuk siapkan diri, Tuhan mau ngomong apa saya enggak tahu. Ya, kalau ngomong pulang kita pulang. Bapa, hamba tidak dapat apapun daripadamu. Kalau tidak dapat, tidak bisa ngomong. Sekalipun hamba baca firman banyak, sudah khotbah beribu-ribu kali. Kalau tidak ada sesuatu pesan, tidak bisa menyampaikan sesuatu. Hamba tidak tahu apa yang harus hamba katakan di tempat ini. Kalau engkau suruh kami pulang, kau mau kami istirahat semua, kami pulang. Tapi kalau ada sesuatu yang Tuhan ingin sampaikan secara pribadi, silahkan. Tolong kami semua. Mari. Amin. Saudara, Tuhan suruh saya berdoa buat pinggang yang terus-menerus sakit berdiri. Tidak usah maju. Tidak usah maju. Hanya berdiri di tempat. Hanya berdiri di tempat, taruh tangan di pinggang yang sakit. Tuhan hanya suruh berdoa buat pinggang. Ya. Bapa di surga, ini anak-anakmu yang pinggangnya sering sekali nyeri. Kami tidak tahu apa penyakitnya ya Tuhan. Tetapi Tuhan tahu persis apa gangguan yang anak-anakmu derita karena Engkau Tuhan. Hari ini kami mau berdoa buat kesembuhan mereka. Hari ini kami mau berdoa buat jamahan Tuhan atas mereka. Hari ini kami mau memohon kepada Tuhan yang menjadi Bapa kami untuk menjamah mereka. Sehingga penyakit ini diusir keluar dan kesembuhan terjadi. Penyakit ini tidak lagi mengganggu hidup mereka. Tidak lagi merusak banyak kegiatan aktivitas mereka. Tetapi mereka menjadi normal pulih seperti semula. Kami memohonkan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Yang kedua, Tuhan suruh saya berdoa buat orang yang punya masalah di bawah telinga. Bukan di dalam telinga, di lubang telinga. Mana orangnya? Di bawah telinganya. Bawah telinga itu sekitar sini. Mana orangnya? Segera berdiri. Sudah berapa lama itu? Baru. Kita mau berdoa. Bapa Surgawi, ini anakmu yang punya masalah di daerah di bawah telinganya. Kami memohon kepada Tuhan. Kami tidak tentang penyakit ini. Tapi kami memohon kemurahan Tuhan untuk menjamah. Belas kasihan Tuhan untuk menyembuhkan. Uluran tangan Tuhan untuk memulihkan. Sehingga ketika anakmu meninggalkan tempat ini, penyakitnya juga tidak ikut dia terus pulang. Kami memohonkan ini di dalam nama Tuhan Yesus kepada Bapa yang mengasihi kami semua. Amin. Saudara, saya tiba-tiba dikasih lihat ibu jari kaki. Saya tiba-tiba dikasih lihat ibu jari kaki. Siapa yang punya permasalahan di ibu jari kakinya? Tidak ada. Tidak ada. Baik, saya ulang. Siapa yang tahu persis keluarganya memang ada keluhan di ibu jari kakinya? Tidak ada juga. Baik, saudara, dua pertanyaan, dua yang saya sudah sampaikan tidak ada. Siapa? Kenapa? Baik, kita mau berdoa. Saudara, ketika perwira Kapernaum itu datang kepada Tuhan, Tuhan tidak berangkat ke Kapernaum. Betul? Dia bilang apa? Pulanglah. Anakmu. Dan ketika dia berangkat dari tempat di mana dia ketemu Yesus pulang ke Kapernaum, besoknya dia ketemukan sembuh. Ditanya, jam berapa sembuhnya? Tepat pada saat Tuhan mengatakan sembuh. Kita mau berdoa. Bapa Surgawi, kami mau berdoa. Buat ibu daripada anakmu, Dr. Devi, kami mau berdoa. Buat masalah di kaki, terutama di jari kakinya. Kami mau berdoa. Bapa, kuasamu tidak pernah berkurang. Kuasamu selalu sanggup membereskan segala sesuatu. Apapun itu, apapun masalahnya, problemnya. Kami mau berdoa, kiranya kesembuhan terjadi. Kami memohonkan kepada Tuhan yang kami sembah belas kasihan, anugerah
untuk menjamah dan memulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, saya tiba-tiba merasa di bagian sini saya tidak enak. Siapa yang seringkali seperti itu migrennya? Ada. Tolong berdiri, kita mau berdoa. Di tempat saja, saya tidak tumpang tangan. Ya. Tiba-tiba saya merasa di sini saya tidak enak. Ya. Mari ditumpangi tangan di bagian itu. Bapak Surgawi, ini anakmu. Ada gangguan migren Tuhan, seperti yang kau tunjukkan di atas telinganya itu, migrennya pusatnya di situ. Kami mau berdoa, Bapak, ini anakmu. Hambamu mengangkat anakmu ini ke hadiratmu untuk memohonkan belas kasihan. Anakmu mengangkat dia untuk menerima jamahan, perhatian, kasih daripada Tuhan untuk disembuhkan. Ini anakmu ya Tuhan. Dia pulang apapun penyebab migren ini, Tuhan sanggup bereskan semua. Dan penyakit ini meninggalkan dia ketika jamahan Tuhan masuk di dalam dia. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Silakan duduk. Saya minta yang lebih tinggi aja. Pak Gayus di sini tolong. Lebih tinggi bisa dilihat sampai belakang. Menghadap ke sana. Ada orang yang punya sakit bukan di sini. Kalau di sini biasa ya, baca lama, nonton TV lama, umum. Tapi di daerah sini ya, sakitnya bisa sampai sini, ini dan di sini. Mana orangnya? Ini bukan tepat di sini tapi agak bawah, di sini dan di titik sini. Mana orang? Sakit yang tidak umum. Biasa kalau daerah sini biasa, ini lebih bawah dari pundak saudara, dan di sini. Titik di sini. Mana orang? Tidak ada. Tidak di situ. Berarti ada yang memang sakit permisi khusus di bagian sini. Titik sini. Ada. Sini saja. Tuhan kasih saya lihat 2. Mestinya ada lagi yang hadir di sini punya gangguan di sekitar sini. Tepat titik di sini Tuhan kasih saya lihat. Mesti ada. Halo? Tidak ada? Baik. Berarti yang ada hanya bagian sini. Tolong nanti pulang tanyain di rumah. Siapa yang tepat di sini? Titik ini sakitnya. Ya. Terus gimana? Doakan saja. Tadi Tuhan mengatakan menyuruh kami berdoa buat orang yang sakit di sebelah sana. Terus jadilah engkau sembuh karena Tuhan menyuruh kami berdoa buat itu. Gitu aja doanya, enggak usah ruwet. Ya, enggak usah penyakit tengkeng. Saudara, Yesus sudah mengalahkan semuanya. Yesus sudah mengalahkan semuanya. Ketika dia bangkit, maut sudah kalah. Terus ngapain? Masih ingat di daerah saya, saudara, cerita kakek saya. Ketika Jepang menyerah, masih begitu banyak tentara Jepang di daerah kami dengan senjata lengkap. Yang tidak mau menyerah pergi tepi sungai, bunuh diri. Yang tidak mau menyerah pergi dekat sungai, bunuh diri. Mereka masih punya senjata lengkap. Masih bisa melawan untuk mati-matian. Tapi karena pimpinannya sudah menyerah, dia tidak mau menyerah, dia bunuh diri. Kalau setan sudah kalah, mau diapain? Ketika dia nyerah, sudah dia enggak. Walaupun dia punya senjata masih lengkap. Dia bukan kehabisan peluru, terus dia nyerah. Enggak, dia masih lengkap semua, tapi disuruh nyerah. Dan dia sudah selesai, enggak ngelawan lagi dia. Enggak kemudian tembak-tembak, udah habis baru nyerah, udah habis pelurunya, gitu. Enggak. Ya, baik. Sekarang yang khusus sakit di dekat sini, tolong berdiri. Ya, taruh tangan di bagian itu, kita mau berdoa. Ya, terus nanti pulang, tanya siapa yang tepat di titik yang tadi saya tunjukkan. Ya, itu mesti ada, saudara. Ya, baik. Bapak Surgawi, ini anak-anakmu yang memang ada roh kelemahan tubuh. Ada gangguan Tuhan di dalam tubuh mereka. Kami tidak tahu apakah ini hanya sekedar gangguan otot atau hal yang lain. Tapi kami mau berdoa. Kesembuhan kami mohonkan. Kesembuhan kami mohonkan. Kesembuhan kami mohonkan.
Kuasamu tidak pernah kurang Bapa. Kasih-Mu juga tidak pernah kurang. Perhatian-Mu juga tidak pernah kurang buat anak-anak-Mu. Kami mau berdoa kesembuhan terjadi. Kami mau berdoa belas kasihan Tuhan dinyatakan. Kami mau memohonkan kesembuhan. Kami memohonkan jamahan buat anak-anak-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Mari berdiri lagi. Saya mesti tunjukkan saudara. Yang saya ditunjukkan saya tunjukkan. Ya saudara. Ada orang yang sering kali merasa tidak nyaman dari bagian sini tubuhnya ke atas. Depan belakang loh saudara. Mulai dari sini. Bagian atas sini. Sering dia juga sampai merasa dingin. Terutama di bagian sini ke atas. Ada orangnya. Seluruhnya depan belakang tubuhnya itu. Mulai dari bagian sini ke atas. Itu sering merasa siapa istilahnya mungkin kayak greges. Tapi dari sini ke atas. Ya, terus seperti kayak keringat dingin. Gak ada sesekali itu keringat dingin. Tapi yang sering dia merasa dingin tubuhnya di bagian ke atas. Mana orangnya? Pokok yang saya sudah sampaikan di sini. Tidak boleh nanti minta doa lagi. Ya jangan, saya yang tadi, saya paling sering ketemu yang begitu, saudara. Ya, di mana-mana. Ya, kadang ibadah saya melayani doa misalnya ibadah malam itu mulai jam 7, jam 12 malam saya masih berdiri, tidak keluar dari gereja. Saudara. Kenapa? Karena sudah disampaikan, nanti baru begitu, Pak, saya harus datang lagi belakangnya saya, waduh. Tidak ada. Bagian atas tubuhmu bermasalah. Tidak ada. Terserah saudara. Saya sedang dikasih lihat dengan jelas sekali bagian atas tubuh yang bermasalah. Tidak tahu? Baik. Sekarang kembali. Ketika engkau menemukannya di antara keluargamu yang memang keluarnya seperti itu, tidak usah ragu tumpang tangan. Karena keputusan Tuhan sudah nyata malam ini dia mau bereskan. Jadi keputusan sudah turun, tinggal ketemu orangnya, sampaikan SK-nya, selesai. Nggak usah, tapi saya bukan hamba Tuhan. Terus berarti hamba setan. Semua orang yang taat kepada Tuhan itulah hamba Tuhan. Semua orang yang bisa diatur Tuhan, dinasihati Tuhan, ditegur Tuhan itulah hamba. Ya, jadi jelas dari sini ke atas separuh ini. Ya, jadi terus Pak kok enggak ada orangnya? Enggak tahu. Saya kan pernah kasihkan sama saudara. Ketika saya melayani di satu gereja, saya melihat seorang ibu yang lumpuh sebelah. Saya lihat tak ada satu pun datang lumpuh sebelah. Ya saya sampaikan saudara, saya melihat seorang ibu yang lumpuh sebelah. Ternyata WL-nya angkat tangan, mama saya sudah bertahun-tahun stroke dan lumpuh sebelah. Ya udah kita doa. Berapa bulan kemudian saya diundang lagi jadwal khotbah di gereja itu, dia kesaksian, dia pulang ibunya yang lumpuh itu yang membukakan pintu. Habis ibadah, habis pelayanan, dia pulang dan ibunya yang buka pintu. Buat Tuhan gampang kok. Buat Tuhan terlalu mudah. Cuman kadang kita mempertanyakan Tuhan. Satu. Yang kedua, kadang Tuhan tidak suruh ngomong dan pendetanya ngomong dan tidak terjadi. Problemnya di situ. Kalau Tuhan yang suruh ngomong, terjadi. Kalau Tuhan yang suruh ngomong. Tapi kalau dia ngomong sendiri menghibur, tidak terjadi. Jadi seperti yang baru-baru ini kan, yang pernah saya saksikan sama saudara, ya, sudah di rumah sakit diperiksa semua, kanker paru-parunya sudah menjalar ke depan. Ibu-ibu biasanya kan dari paru-paru menjalar ke payudara, terus mati. Terus dia Dia kasih lihat saya sambil menangis. Duduk dulu. Dia kasih lihat saya hasil fotonya sambil menangis. Pak, saya kanker. Terus? Ya saya begitu dia bilang kanker, saya kirim SMS ke surga. Tuhan gimana? Tuhan bilang enggak apa-apa. Loh, Tuhan kanker loh Tuhan, enggak apa-apa. Piye? Enggak apa-apa katanya. Loh, Tuhan kanker loh Tuhan.
Hasil biopsinya semua kanker. Udah menjalar. Ini Tuhan bilang enggak apa-apa. Saya sendiri, Tuhan kanker Tuhan. Ini kanker Tuhan, ini kok enggak apa-apa. Nek batuk pilek, pneumonia, radang, enggak masalah, ini kanker. Ya sudah. Gitu tuh saudara, udah paru-parunya dah anu. Saya bilang, Tuhan bilang enggak apa-apa. Enggak apa-apa piye saudara. Tuhan bilang enggak apa-apa. Tapi saya juga habis balik hotel malam, Tuhan bilang enggak apa-apa. Loh, enggak apa-apa piye Tuhan, ini kanker ini enggak apa-apa. Bagaimana paru-paru sudah menjalar ke depan terus ke payudara, mati dong. Saudara, enggak apa-apa. Waduh, enggak apa-apa. Tapi saya masih, Tuhan ini kanker Tuhan. Ini kanker, bukan main-main, ini kanker ini. Ketemu lagi besoknya sama saya. Biasa saudara, orang yang karib sama hamba Tuhan itu bisa anak Tuhan yang baik, bisa juga anak Tuhan yang memang lagi butuh gitu loh. Itu jujur aja, saudara. Dan lebih banyak orang yang karib sama kita ini orang yang butuh sama Tuhan, bukan orang baik. Ya, itu. Yang ketemu lagi sama saya, ajak makan lagi, biasa kalau orang lagi susah butuh hamba Tuhan. Biasa saudara ya, jadi kami sadari memang begitulah ya. Orang bos kami aja di surga diperlakukan seperti itu, datang cuma waktu mereka butuh. Betul? Apalagi anak buahnya, saudara, betul? Sama bosnya dia berani. Gitu. Ya. Saya bilang, Tuhan bilang tidak apa-apa. Tadi saya doa pagi, tidak apa-apa. Tapi dia bilang, 2 hari lagi saya berangkat ke Singapura. Iya sudah, berangkatlah. Saya nggak bilang, tidak usah imani, tidak boleh saudara. Ya, hamba Tuhan itu tidak boleh melewati batas hak dia sebagai hamba Tuhan, terus masuk di bidang kedokteran yang bukan kompetensi dia. Saya pun tidak pernah bilang berhenti obat, tidak boleh. Saya bukan seorang dokter yang bisa memutuskan orang ini boleh berhenti obat, enggak. Kalau di luar negeri, saudara, kena. Pendeta itu bisa dipenjara karena hal-hal seperti itu. Kalau di negara kita tidak jelas aturannya. Pendeta tiba-tiba bisa kasih saran aneh-aneh, syarat itu yang bidang bukan bidangnya. Ya, dia berangkat 2 hari, lalu itu langsung periksa. Ya. Besoknya jam 2 dia telepon saya dari Singapura. Bersih. Udah gampang. Buat Tuhan apa susahnya? Betul, tapi buat saya juga Tuhan ini kanker. Saya ingat kanker ini. Apanya enggak apa-apa kanker Tuhan. Nek cuman radang gampang. Ini kanker. Tuhan itu kadang-kadang kita itu melihat Tuhan itu kadang-kadang karena kita terlalu banyak dengar khotbah omong kosong, tanpa kita sadari Tuhan sepertinya kita jadi omong kosong. Katanya sembuh, enggak sembuh. Katanya diberkati, orang ini kiri terus sama miskin. Jadi lama-lama kita pikir Tuhan ini bener apa enggak sih Tuhan yang kayak gini? Itu rusaknya saudara. Citranya Tuhan dirusak oleh hamba Tuhan. Ya. Jadi sekarang kita mau doa lagi. Terserah Tuhan mau apa. Ya hamba Tuhan santai. Ya. Lebih susah jadi hamba Tuhan yang setiap saat harus berdoa. Daripada yang setiap saat nyiapin khotbah. Nyiapin khotbah itu gampang. Cari topik, udah. Apalagi kita ada ribu-ribuan kali khotbah. Gampang. Saudara, lidah hamba Tuhan tidak bertulang. Lidah saudara pun tidak bertulang. Betul. Kita bisa ngomong apa saja. Tanpa jelas, tanpa ada maknanya. Kita bisa ngomong 2 jam di mimbar. Itu hebatnya saudara. Ya. Padahal cuma jual obat, ya, yang bisa saudara beli bebas itu terus tapi dibungkus oleh pedagang obat ini jadi macam-macam gitu saudara ya. Nah, Bapak sudah. Silakan. Engkau bebas. Kalau engkau tidak mau berbicara lewat firman-Mu, engkau bicara langsung lewat roh-Mu, silakan. Ibadah ini dibuat untuk menyenangkan engkau, bukan menyenangkan diri kami. Ibadah ini dibuat bukan untuk memaksa engkau menolong kami, memberkati kami, mengangkat kami, menjawab kami. Tapi ibadah ini dibuat supaya engkau bebas mencurahkan isi hatimu kepada kami. Sudah Bapak, kami pulang habis ini. Bukan mau selesai, kami pulang. Amin. Saudara, saya disuruh berdoa buat beberapa orang yang beberapa bulan ini ruwet banget pikirannya. Ini pikirannya ini ustaz. Pokoknya tidak bisa nikmati hidup saudara, otaknya terlalu ruwet di dalam. Ya.
Tuhan suruh doakan. Begitu, pokoknya orang yang gini loh, terlalu banyak mikir. Terus kalau ditanya, kamu mikir kenapa? Sebenarnya masih bingung dewi. Karena saking banyaknya dia mikir. Mana orangnya? Mana orangnya? Saya nggak tunjuk, saudara. Ya, tahun 2002 Tuhan bilang nggak boleh lagi begini. Ya, begitu ruwet pikirannya. Ingat saudara, Tuhan mau membuat kita memang berpikir itu boleh, tapi begitu ruwetnya nggak boleh. Itu akan mengganggu kesehatan kita, saudara. Itu akan mengganggu tidur kita, akan begitu mengganggu kita ketika pikiran kita kacau balau. Ya, sekarang saya tidak tumpang tangan, taruh tangan kanan di kepala, kita mau berdoa. Kiranya Tuhan membasuh kembali anak-anak-Mu ya Tuhan. Disirami kembali dengan damai sejahtera. Disegarkan kembali dengan sukacita. Ditenangkan kembali oleh kasih dan jaminan daripada kesetiaan Tuhan. Apa yang membuat tidak tenang, apa yang membuat pikiran demikian banyaknya, memberikan tekanan-tekanan di dalam pikiran. Hari ini Tuhan kami mohon, Engkau mengutus malaikat-Mu yang kuat mencabut semuanya. Dan mengutus malaikat-Mu membasahi kembali dengan kesegaran yang dari Roh-Mu. Mari. Masuklah kekuatan yang baru. Masuklah damai sejahtera. Masuk. Segala pikiran yang tidak penting dibawa keluar, dicabut keluar. Dan damai sejahtera itu masuk di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang. Mungkin ada pesanmu buat hal ini, Bapak. Mungkin ada pesanmu buat hal ini. Amin. Silakan duduk. Silakan Tuhan lanjutkan. Silakan Bapa, isi hatimu. Terima kasih. Terima kasih. Tolong kami untuk segera menangkap apa yang Tuhan sampaikan. Tolong kami segera bisa mengerti yang Tuhan maksudkan. Terima kasih. Maksudnya belakang-belakang apa Tuhan? Tanah di belakang kah? Rumah di belakang kah? Hamba belum bisa mengerti Tuhan mengatakan belakang apa maksudnya. Mari. Amin. Saya mendengar kata belakang. Entah rumah saudara yang di bagian belakangnya. Kan? Bagian belakang entah kenapa. Itu yang pertama. Ya. Terus yang kedua belakang. Entah tetangga belakang bikin masalah. Ya. Atau belakangan ini saudara mengalami kerugian terus. Mengalami belakangan ini. Iya. Kenapa? Saya kena Ya? Kena dikonek. Saya seringkali mendoakan banyak orang yang kasusnya seperti itu. Ya. Di persekutuan kita di kota lain ada yang kena sekitar 11 miliar. Saudara, ya, money game itu. Nanti beli sekian lot, 7 bulan lagi jadi sekian, katanya sekian. Itu 11 M lebih, saudara kenanya. Ya. Terus dulu juga pernah saya diundang ke Jakarta, saudara. Ya diajak ke Jakarta, saya tidak ngerti, saya orangnya tidak rewel. Ya, ayo kok berangkat Jakarta. Ayo, ya, saya orangnya tidak pernah mau ngapain di situ, berapa lama, enggak. Saya orangnya tidak suka banyak tanya. Saudara. Saya pun diundang, saya tidak pernah suka tanya, tidak banyak tanya. Ya. Ternyata sampai di Jakarta, saya disuruh mendoakan bisnis seperti itu. Wah, saya bilang ini ngawur. Suruh pendeta lain saja. Saya katakan. Ya, karena kita tidak bisa mendoakan hal seperti itu, saudara.
Itu apa namanya, di mata Tuhan tidak baik. Ya, itu banyak sekali bisa seperti itu dari zaman dulu, itu macam-macam namanya. Semua itu intinya sama saja, cuma namanya dirubah terus. Belakang. Iya. Atau tadi apa itu? Itu jadi saya ditawarin apa? Sebenarnya dia jualnya sana, cuma di belakang pertulakan di Jogja. Itu saya ditawarin dan saya hanya disuruh tanda jadi, tapi dia berkeinginan saya saja yang membeli. Yang belakangnya juga. Belakang pusat pertulakan di Jogja. Baik. Dia nawarin saya dengan apa? Tanda jadi yang kecil nilainya, tapi dia berharap saya yang membeli. Baik, belakang. Ya. Terus kita mau berdoa. Yang satu belakangan surut, yang satu memang belakangnya. Ya, makanya saudara, kalau saudara banyak bergaul sama Tuhan, saudara bisa kira-kira Tuhan ini ngomongnya belakang itu apa. Gitu loh, bukan ini loh buntut belakangnya saya siapa anak-anak, bukan saudara, enggak hubungan sama belakangnya, atau belakangnya apa, masa lalunya, enggak urusan. Saudara, makanya kalau saudara bergaul sama Tuhan sama kayak orang sudah lama suami istri, sudah tahu kodenya. Lihat mukanya berubah, enggak senang, harus jaga ngomongnya, lihat langsung sadar. Gitu loh. Terus misalnya ada tamu datang, "Ma, ngerti, cepet ayo keluarkan minuman, jangan, Ma, enggak keluar. Ma, enggak keluar. Sudah setengah jam, ada apa-apa? Lu nanya gini, ada tamu, ya sudahlah kalau bilang Ma itu cukup keluarkan minuman. Sama kue kok nanya-nanya, betul? Nah, ini kan itu. Jadi bergaul itu juga menentukan kita bisa nangkapnya cepat atau enggak. Iya, kenapa belakangan ini? Ini akhir-akhir ini suami saya agak rewel. Oh, gitu belakangan ini. Belakang. Ya. Itu baik. Syukur lu masih rewel daripada sama sekali dan enggak bisa rewel. Iya? Kadang-kadang sudah enggak bisa rewel terus kita kangen. Ih, andai dia masih ada. Kadang aneh loh, Saudara. Dia masih ada kita ngeluh. Dia sudah enggak ada kita kangen. Tuhan tuh bingung mau diapa no manusia ini, betul? Duh, ya apa ya? Saya sering ketemu Saudara. Ya, masih ada saya kenal baik. Dulu teman pelayanan saya, dia meninggal suaminya. Wah, masih sehat suaminya, tengkar terus diajakin tengkar sama istrinya. Sudah mati kangen. Ini serius, Saudara, itu teman saya. Teman saya pelayanan ke Kalimantan apa? Ya, tuh dalam hati saya. Sebut lagi nama suaminya, sebut dalam hati saya enggak usah sebut lah. Dulu dia hidup kok begini kan, sudah mati kok kangen. Ini gombal. Tapi manusia memang begitu, betul? Ya apa ya? Masih jadi milik enggak dieman-eman, sudah mati terkenang-kenang, goblok. Loh, bukan hanya jemaat, gembala, satu pendeta saya pernah ketemu, ibu pendeta. Dia bilang sudah dia mati baru saya tahu betapa baiknya suami saya. Ngomong gitu depan saya, Saudara. Sudah mati baru saya sadar, katanya dia sabar sekali sama saya. Karena istrinya dominan sekali. Jadi saya kadang-kadang kan suaminya jadi ngeluh karena dia dominan. Tapi dia terus dominan. Sudah mati baru bilang, ternyata suami saya ngalah. Ternyata telat. Kenapa? Saya bilang saya tidak punya karunia membangkitkan tulang. Nggak bisa. Jadi sudah biar sekarang sadar, nyesel saya nggak bisa punya karunia itu tulang terus saya ke sana bangkit nggak bisa. Saya bukan Yehezkiel, Saudara. Ya, baik belakangan ini. Kita akan doa satu-satu ya. Bapa Surgawi, apa jawabanmu kepada anakmu yang katimat belakang? Belakang yang rugi total main Bitcoin. Belakangan ini suaminya jadi tidak menyenangkan. Suaminya jadi membuat dia terbeban. Dan Dr. Dodi yang ada suruh beli tanah di bagian belakang. Apa jawabanmu kata belakang? Amin. Baik, khusus Dr. Dodi saya sampaikan Tuhan bilang gini. Tugasmu di sana belum selesai. Kalau mau ambil silahkan. Tugas di sana belum selesai. Masih akan cukup lama di sana. Kecuali Tuhan bilang iya, tugasmu selesai di sana, mungkin tidak usah dibeli. Tapi kalau Tuhan bilang tugas masih lama di sana, monggo. Ya. Terus, tapi bagaimana saya beli? Nanti satu hal saja, Saudara. Kalau Tuhan suruh, uangnya ada. Kalau Tuhan suruh uangnya, sebelum saya pergi ke Israel,
Bertahun-tahun Tuhan suruh saya pergi. Saya bilang tidak mau. Pergi, tidak mau. Apa dicari di sana? Saya bilang, cari Tuhan di sana, Tuhan ada di mana-mana. Tuhan bilang, pergi, tidak. Saya tidak mau. No. Bertahun-tahun Tuhan bilang pergi. Apa yang saya cari di sana, saya katakan. Ya, karena kan banyak orang pulang dari sana terus pakai banu, tanda-tanda sudah ke situ, dulu sombong, itu angkuhnya, gitu. Terus saudara, tiba-tiba satu orang hubungi saya jam 9, sekitar setengah 10 malam, 9 lebih. Dia bilang, maaf, Tuhan suruh saya mengajak Bapak pergi Israel. Yang bener aja, saya bilang, sejak kapan dia peka orang ini, saudara? Kok tiba-tiba jadi peka begini? Dia bilang, saya dengar jelas tadi, Pak. Ajak. Loh. Terus saya yang bayarkan semua. Karena Tuhan suruh ajak. Bah, saya bilang, kapan mau berangkat? Bulan segini. Loh, bulan segitu pas saya mau pelayanan ke Eropa. Enggak apa-apa, tiket ke Eropanya saya tanggung. Loh, saudara, kalau Tuhan yang suruh gitu loh. Enggak usah minta-minta. Saya bilang beneran ini, bener. Bapak jadi sampai di Israel, langsung ke Eropa, dosa balik Indonesia. Tiba-tiba orang bilang, ajak dia pergi, tanggung semua. Loh, Tuhan yang suruh loh. Kalau Tuhan yang suruh itu mesti ada duitnya. Jadi kalau Tuhan suruh, saudara-saudara Tuhan suruh kita begini, saudara nyumbang sih. So, enggak Tuhan suruh itu. Tanda tanya, nek ngemis terus. Kalau saudara enggak kasih awas, nah ini intimidasi. Ya, jadi Roh Kudus katakan, masih lama di Jogja. Jangan pernah minta pindah. Masih lama. Tugasnya belum selesai. Silakan dibeli. Terus bagaimana pembayarannya? Buat Tuhan gampang. Kalau Tuhan suruh mesti ada. Kecuali pendeta yang suruh loh ya. Yuk kita sekarang, Tuhan apa pesanmu buat mereka berdua? Amin. Roh Kudus bilang begini, Ibu. Tuhan bilang pagimu. Maksudnya jam doa paginya. Gimana? Ada perubahan? Ada perubahan enggak selama ini? Baik. Maksudnya gini Bu. Ketekunan Ibu, kualitas jam doa pagi Ibu itu gimana? Kualitasnya? Semangat doanya? Kok Roh Kudus bilang kendor gimana sih? Kok ngakunya semangat? Tuhan bilang, pagimu nak. Maksudnya jam doa pagimu nak. Kendor, Tuhan bilang jam doa paginya mengendor. Tuhan yang Bitcoin apa jawabanmu? Teguran pun hamba sampaikan. Tugas kami menyenangkan Tuhan. Bagi ke siapa sebenarnya Tuhan? Biar dia mengerti sebenarnya uang itu bukan untuk diinvestasikan, tetapi untuk memberkati, tapi dia tidak lakukan. Lebih jelas lagi Tuhan. Ya, saya mau sampaikan. Tuhan bilang sebenarnya yang diinvestasikan itu ada untuk memberkati, tapi tidak dilakukan. Tahu enggak di antara keluarga ada yang minjem-minjem? Tidak tahu sama sekali. Bapak lebih jelas supaya dia mengerti. Dia hamba dengar dia banyak menahannya. Hamba sampaikan di mimbar atau nanti Tuhan. Amin. Begini. Saya sampaikan saja ya. Ini teguran, tapi ini juga jadi bahan pelajaran buat kita semua. Ingat, penyataan Tuhan adalah untuk kepentingan bersama. Walaupun mungkin satu orang ditegur, tapi yang lain pasti merasa dia juga melakukan hal yang sama. Tuhan katakan begini, sebenarnya aku sering kali menggerakkan engkau untuk membagi-bagi menjadi berkat. Tapi engkau selalu menahannya, kata Tuhan. Ya, engkau selalu menahannya. Alasannya karena engkau selalu merasa ini masih kurang Tuhan. Masih kurang Tuhan. Sehingga itu terus ditahan. Itu Tuhan. Saya sering sampaikan sama saudara, jangan pernah bisa memberi karena kelimpahan.
Tuhan mengajar janda itu memberi dalam kekurangan. Nabi Elia pun dipelihara oleh janda yang makanan terakhirnya hari itu. Tapi Tuhan suruh lakukan makanan terakhir itu kasih orang lain. Bagi dengan orang lain. Lebih cepat mati. Semestinya kan? Ini makanan terakhir nih. Betul? Minimal kalau dia makan berdua sama anak, makanannya dibagi 2. Kan ini lebih panjang umurnya karena kalorinya lebih banyak. Tapi harus dibagi 3. Tentu saja lebih sedikit kalori yang masuk ke tubuhnya dan akan cepat mati. Justru dia tidak menjadi cepat mati. Dia dipelihara oleh Tuhan. Tuhan katakan, engkau seringkali aku suruh memberi, seringkali memberkati, tetapi engkau terus menahannya, karena engkau selalu mengatakan masih kurang Tuhan. Punyaku ini masih kurang. Semua kita sering melakukan hal yang sama. Betul. Betul. Nah, terus apa yang dilakukan? Yang jelas saya tidak berdoa supaya itu kembali. Tidak. Kenapa? Yang kita perlu doakan adalah supaya dia berubah sih. Masalah kembali gampang. Bukan mendoakan kembalinya, tapi berubahnya. Seperti saudara lihat anak nilainya jelek, saudara ambil HP-nya. Itu supaya dia mengerti. Betul? Dan kita tidak mungkin ambil seumur hidup toh. Kita lihat dia sudah berubah, kembali selesai kan? Yang penting berubah nggak? Ngerti enggak dulu? Maksudnya diambil, jangan diambil HP, Bapak pelit beliin pulsa. Bukan pelit beliin pulsa. Pegang HP terus nilainya hancur. Betul? Saya nggak doakan kembalinya. Ya, yang saya doakan sekarang mungkin tiba-tiba Tuhan suruh sisanya pun habisin. Saya nggak tahu. Terus supaya tahu gimana doa gampang. Pak, bisa. Tuhan memberikan aku telinga seorang murid, firman Tuhan, betul? Setiap pagi dia melatih telingaku untuk mendengar. Kalau kita melatih telinga Tuhan untuk mendengar tiap hari, betul? Dengar Tuhan, dengar aku ngomong, dengar masalahku. Tuhan bilang ayatku mengatakan aku yang melatih telingamu. Kok kau kebalik, kau yang latih aku. Ini murid kualat, ini betul, mengajar guru. Amin. Makanya kita harus tetap banyak bertobat, saudara. Bapak, apa yang kau ingin sampaikan lagi? Hamba sampaikan. Sekalipun itu yang keras, hamba akan tetap sampaikan. Karena itu seperti pisau operasi yang membedah, melukai, merobek. Tetapi itu menyembuhkan. Bagaimana cara hamba menyampaikannya ya Tuhan? Amin. Saya mau tanya, punya saudara berapa? Iya. 11. Iya. Makanya Tuhan, saudara, saya mau tanya, saudaranya berapa? Itu tadi Roh Kudus ngomong, saudara. Ya. Ya, yang di persekutuan kita tempat lain tuh kena dia kakak adik dan mamanya. Kakak adik dan mama. Plus besan-besan. Jadi keluarga besar itu kena semua, besan kena, menantu kena. Ya, totalnya 11 miliar lebih. Hebat. Maaf saya ngomong. Ketamakan membuat orang tidak waspada. Saya paling gak percaya yang namanya pelipat gandaan. Pendeta pun khotbah pelipat gandaan saya gak percaya. Apalagi bukan pendeta. Maaf. Ya. Jadi Tuhan bilang saudara-saudara. Saya tanya saudaranya berapa? Baik, ternyata banyak benar Tuhan yang kena tadi. Seperti yang kau katakan saudara-saudaranya. Terus apa jawabanmu? Mari. Hamba tidak bisa jawab kalau engkau tidak bicara. Hamba tidak bisa ngomong kalau engkau tidak beri satu informasi. Kami hamba Tuhan harus dapat dari Tuhan, bukan dari kami sendiri. Amin. Roh Kudus cuma bilang satu. Kerja. Itu aja diulang-ulang. Sudah mengerti maksudnya? Kerja. Jadi? Iya, Tuhan bilang itu sekarang fokuskan dirimu ke pekerjaan itu, kerja. Ajak mikir yang aneh-aneh. Terus gimana? Gimana kembali atau enggak? Tuhan bilang fokus kerja, diulang-ulang 2 kali. Jadi sekarang enggak usah mikir itu kembali, baik Tuhan, aku kerja aja sekarang. Dah, fokus ke situ.
Ya nanti Tuhan jatuh belas kasihan dikembalikan lewat pekerjaan. Lewat yang sekarang dikerjakan. Nah itu. Ya, kembali. Nih waktu membayangkan cuan luar biasa. Banyak. Tak pernah membayangkan resiko rugi, betul? Saudara. Kita hanya bisa ditipu seperti hal itu ketika kita tamak, itu saja. Ketika kita tidak tamak, kita tidak bisa ditipu. Karena hal-hal seperti itu tidak masuk akal. Ada juga ya, saudara, yang kena 11 miliar itu dijanjikan bunga 30% per bulan. Di mana orang sanggup membayar bunga 30% sebulan? Kan tidak masuk akal. Tapi besan-besanan, menantu, anak, semua ikut. 30% bulan pertama lancar. Bulan kedua lancar. Ngomong sama besannya tuh, wih, besan ikut, saudara. Masuk duit. Begitu macet, besanan ndak ngomong sampai hari ini. Besan yang ini menyalahkan besan yang ngajak dia, saudara. Sampai hari ini mereka tidak pernah pulih. Di salah satu perusahaan kita juga. Saya kalau gitu ndak melok-melok. Ya, baik. Jadi Tuhan bilang, urus usaha itu saja, ndak usah yang aneh-aneh. Terus gimana caranya supaya bisa kembali? Ndak bisa kembali. Uang seperti itu tidak pernah bisa ditarik kembali. Dilaporkan ke kepolisian pun tidak akan pernah bisa kembali. Seorang pengusaha eksportir pernah ketipu jumlah sangat besar. Dia dihack emailnya. Terus tiba-tiba sebuah email datang dari perusahaan yang pabrik yang biasa dia beli barang. Suruh dia transfer pembayaran ke bank di Malaysia. Ya dia transfer. Ternyata akunnya itu dihack. Dan jumlahnya fantastis. Nggak bisa dilapor kemana. Mau dilacak kemana. Antar negara itu. Ketika dia bilang sama saya, ya salahmu. Salahmu. Karena sebelumnya sudah lawan. Ya. Ketika kami ketemu ngobrol, Tuhan bilang, besok importnya cukup 2 kontainer. Saya nggak tahu dia kerja apa. Saudara saya paling tidak suka nanya orang usaha apa. Hamba Tuhan tuh najis sebenarnya kalau nanya orang usaha apa. Dia bukan pegawai pajak, jangan tanya usaha orang. Betul? Soalnya kami pajak surga, kami hak 10% katanya. Ini apa-apa. Ya nggak tahu tiba-tiba Tuhan bilang 2 kontainer saja. Langsung dia marah sama saya. Pak Asen enggak tahu besarnya usaha saya. Ya saya enggak tahu, saya bilang usaha apa juga saya enggak tahu. Enggak pernah saya namanya main 2 kontainer itu, enggak pernah dia. Saya tidak tahu. Tuhan hanya bilang impor 2 kontainer. Ternyata saudara, itulah yang dihack rekening emailnya. Jadi dia order banyak, pas Tuhan bilang hanya 2 kontainer. Dia pas saya kasih tahu dia nggak percaya, dia order begitu banyak, terus email dihack, datang email seakan-akan dari pabrik di luar negeri itu, suruh dia transfer uang itu ke Malaysia pembayarannya. Dia transfer dalam jumlah sekian besar. Pabrik nggak pernah tahu loh, kami nggak pernah suruh kamu transfer ke Bank Malaysia. Pabrik kami di Cina. Selesai, mau lapor kemana? Mau dilacak gimana? Andai dia cuma transfer 2 kontainer. Gerombolan penjahat internasional itu bilang kalau 2 kontainer enggak lah ngerepotin. Kecil gini kok nilainya. Paling 1 kontainer 500 juta M. Enggak gangguin yang kecil-kecil. Dia gangguin yang super-super besar importnya. Enggak percaya. Malah tersinggung. Pak Hasan tidak tahu besarnya bisnis saya. Dia tidak tahu. Saya cuma menyampaikan pesan Tuhan. Tiba-tiba dia telepon saya. Pak Hasan, saya salah transfer. Loh kok bisa salah? Iya, saya disuruh transfer ke Malaysia emailnya. Jadi saya turuti. Ternyata dihack. Jumlahnya sangat fantastis, saudara. Kenapa? Karena kadang-kadang ya kita hamba Tuhan itu bukan menyinggung orang, saudara. Kita hamba Tuhan tidak terus mengecilkan cuman saya nggak tahu dia usaha apa.
Tiba-tiba begitu duduk Tuhan bilang 2 kontainer saja. Marah, tersinggung. Saya tidak pernah. Saya bilang kalau import sebegitu. Nggak tahu besarnya usaha saya. Ya nggak tahu. Oh jangan tersinggung. Saya cuma nyampaikan pesan Tuhan. Begitu kena ciak baru. Aduh, coba aku nurut dia salahmu. Ya, tersinggung duluan. Salahmu. Terus bisa balik uangnya sampai hari ini nggak balik. Hilang lenyap. Mau dilapor kemana Interpol? Gone with the wind lagunya. Ya. Berlalu bersama angin. Jadi Tuhan bilang sekarang fokuskan dirimu kepada kerjaanmu yang sekarang. Kerja, itu aja, enggak usah yang aneh-aneh. Dah. Tapi Pak Asen nanti saya cari pendeta yang bisa kembalikan, enggak bisa. Saya bisa. Kalau Tuhan sudah ngomong, kalau kita rohnya sama, pesannya pasti sama. Kecuali rohnya beda. Ya, kalau rohnya beda bisa beda. Berapa bulan lalu saya sampaikan pesan kepada satu orang. Tuhan bilang kamu mendua. Dia enggak, saya rasanya ikut Tuhan sepenuhnya. Tuhan bilang hatimu mendua. Enggak percaya, tanya pendeta lain. Saya mendua. Enggak, kamu enggak mendua. Terus ngomong sama saya, Pak Asen saya udah tanya pendeta lain. Pendeta lain bilang tidak mendua. Langsung saya bilang, bukankah sampai hari ini pikiranmu seperti ini terus bercabangnya? Iya Pak. Lah itu menduanya kan? Oh iya. Ini kisahnya apa saudara? Bulan lalu. Yang ngomong, pendeta Anu bilang saya enggak mendua. Dia enggak peka, enggak usah ngomong. Loh, kayak Dr. Dodi ini spesialis dalam. Betul, kalau spesialis dalam sudah bilang A. Betul, dokter gigi jangan sembarangan ngomong. Betul? Loh, dokter gigi yang ngomongin gigi. Jangan ikut ngomongin bagian dalam. Betul? Sok tahu paru-paru, sok tahu ginjal. Dia bukan sembarang lo dokter gigi. Ya harus disiplin ini. Enggak katanya, saya enggak mendua. Kamu enggak mendua. Dia penasaran, Pak saya udah tanya Pak saya enggak mendua. Saya bilang kamu mendua. Sampai hari ini kamu selalu berpikiran seperti ini. Iya, lah itu kan mendua. Betul? Iya Pak. Lah ya sudah toh. Saudara. Ya, tugas kita hamba Tuhan tuh enggak nyenengin manusia. Enggak ada. Tugas kita hanya nyenangkan Tuhan. Enggak ada urusan. Nah, makanya dokter kan, Bu, ini obatnya ini obatnya ini. Waduh, cok obatnya akeh. Ya wis dikurangi separuh lah ndak sembuh. Amin. Memang ada 5 macam dia harus minum, 2 macam aja dok, kebanyakan. Nah, terus dokternya kompromi, enggak apa-apa ya, wis mau minum 2 macam ya 2 macam. Besok enggak sembuh kan cerita loh, dokter sana enggak sembuh. Iya dah. Enggak kompromi. 5 macam titik. Betul, terus enggak boleh ganti lagi. Oh, ganti ini yang lebih murah. Ganti yang generik. Saudara. Ya, jadi Tuhan bilang fokus kerja, enggak usah urus yang lain-lain, enggak usah lagi mikir kembali atau enggak, kerja. Kalau Tuhan temukan dia fokus di pekerjaannya, Tuhan akan mempertimbangkannya untuk memberkati dia, mengganti kerugiannya. Tapi kalau dia enggak difokus di kerjaan yang sekarang, enggak berharap. Tapi Pak kan bisa kita tengking, patahkan. Saya bukan ahli gulat, saudara, patahkan enggak bisa saya. Ya saya bukan jago karate, patahkan enggak bisa, remukkan saya enggak pernah ikut tarung MMA itu loh di TV. Ya enggak ada. Jadi maaf saya enggak bisa, mungkin pendeta itu mantan kayak Advent Bangun, mantan juara karate, patahkan, remukkan, silakan dia lakukan, saya enggak bisa. Jadi enggak bisa, itu bukan bidang saya, saudara ya. Ya, baik. Sudah Bapak, selesai. Hanya itu saja lawatan Tuhan malam ini. Maksudnya apa ya Tuhan Yesus? Amin. Saya tidak disuruh ngomong apa-apa lagi. Ya, tidak disuruh ngomong pernyataan-pernyataan lagi. Tetapi yang saya ingin ingatkan saudara kembali adalah belajarlah peka ketika didorong oleh Tuhan. Contoh, saudara tiba-tiba diingatkan untuk baca firman, turutilah. Setan tidak pernah menyuruh saudara baca firman itu pasti. Ketika tiba-tiba saudara diingatkan, belum baca firman hari ini, cepatlah membacanya. Itu dari Roh Kudus. Tiba-tiba saudara diingatkan, tiba-tiba ada teman saya, dia ada masalah. Saudara diingatkan seperti itu, ambillah waktu, sisipkanlah dia di dalam doa.
Belajar peka dari hal-hal yang sederhana. Ya. Belajar peka dari hal-hal yang sederhana. Dan kepekaan itu dimulai dari hal-hal yang seperti itu. Kalau saudara mau belajar peka, satu kata yang akan saudara selalu dengar adalah berdoa. 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 Saudara akan selalu mendengar kata itu terus. Dan kalau saudara taat, saudara akan mendengar kata-kata yang lain lagi. Tapi kalau hanya kata berdoa, berdoa, ngantuk, berdoa, sibuk, berdoa, nggak ada waktu, berdoa, apa yang mau didoakan? Ya, kita nggak akan pernah bisa dituntun oleh Tuhan. Musa sekalipun dia dipilih oleh Tuhan, sekalipun waktu dia bertemu dengan Tuhan, Tuhan bicara dari semak belukar. Sekarang untuk dia bicara sama Tuhan, dia harus ikut cara Tuhan. Tuhan bilang, naik ke gunung aku mau bicara. Musa tidak bisa bilang, di bawah sini aja kenapa sih? Betul? Ya naik ke gunung. Betul? Pada hari ke-7 baru dia dipanggil. Dia sudah naik di atas. Apa Tuhan? Ayo ngomong. Wah, tidak ada, turun lagi, mungkin salah dengar. Dia menunggu sekian hari dan Tuhan memanggil dia. Betul? Dan ajak bicara. Terus, sesudah ada kemah suci. Sekarang Tuhan tidak suruh dia pergi gunung lagi. Tuhan bilang apa? Masuk ke ruang Maha Kudus, aku bicara kepadamu di situ. Betul apa ya? Jadi, saudara tidak bisa ngatur Tuhan. Cara Tuhan ngomong kepada saudara, waktu Tuhan ngomong kepada saudara dan saya, tempat Tuhan ngomong kepada saudara dan saya. Dia bisa ngomong waktu engkau nyetir, dia bisa ngomong waktu engkau tidur, dia bisa ngomong waktu engkau bercakap-cakap dengan orang lain, dia bisa ngomong waktu engkau nonton TV dan segala macam. Belajarlah peka, belajarlah nurut. Seperti yang tadi, Tuhan sering suruh dia sebenarnya membagi berkat buat orang lain. Tapi dia tidak lakukan karena dia selalu bilang, aku aja masih kurang, aku aja masih kurang. Maka terjadilah seperti itu. Nanti dia uji bener enggaknya, gitu aja gampang. Bukan hanya dia loh saudara, semua seringkali kita seperti itu. Kita masih kurang gimana memberkati, kita masih nggak cukup gimana, kita masih belum kelimpahan gimana. Saya banyak melayani orang yang kelimpahan. Justru orang yang maha kaya itu yang paling pelit. Justru yang ketemu yang sangat maha kaya 1 juta. 1 juta. Buat orang makin kaya 1 juta adalah 1 miliar. Buat orang sedang-sedang 1 juta gak ada artinya. Betul? Betul? Coba saudara punya gaji 1 juta. Ada artinya untuk sebulan? Nggak ada. Betul apa ya? Betul apa ya? Tapi buat orang kaya memberikan kita 1 juta itu buat dia ini sudah sangat besar. Saya ingat saya pernah dikasih uang cuma 300 ribu. Dipesan, Pak Asen nanti dipakai dengan bijaksana ya. 300 ribu dengan bijaksana ya Pak Asen dipakainya. 300 ribu doang pesannya yang banyak. Sampai 300 ribu dibijaksanain gimana sih? Nih 300 juta mungkin bisa dibijaksanai, betul? 300 ribu saudara bijaksanai kayak apa? Makanya saya ketemu orang kalau dia sedikit duitnya banyak ngomongnya. Justru banyak duitnya enggak banyak ngomong. Justru yang kasih 1 juta ini yang paling penyakit. Besok Pak Asen anak saya batuk-batuk loh. Ada serangan kuasa gelap. Ya, batuk serangan kuasa gelap. Berarti semua dokter mesti jadi pendeta. Betul? Iya dah. Batuk. Ada lagi, Pak Asen anak saya perutnya kembung. Lu tanya pembantumu makan jam berapa, anakmu bisa telat makan, makannya enggak cocok. Itu cuma kasih 1 juta saudara. Habis itu, semua masa setiap detik, tiap saat dia akan telepon saya. Itu. Yang kasih besar enggak? Kisahnya 99,9% tuh baru kasih berapa ratus ribu telepon siang malam. Pokoknya kita buka praktek 24 jam. Harus on, dia harus angkat dan harus bisa ada jawaban. Makanya saya kalau orang kasih duit, saya tanya Tuhan terima nggak? Kalau Tuhan bilang ambil. Nggak pusing. Kenapa? Karena banyak orang ngasih itu bukan memberi, tapi mengikat. Seperti dia membeli budak. Saudara tahu membeli budak? Nih, saya bayar kamu. Mulai hari ini kamu jadi budaknya saya.
Mulai hari ini saya telepon, kamu harus doakan. Harus dapat jawaban dari Tuhan. Harus kasih cepat petunjuk, besok pagi saya telepon. Sering begitu. Ya, pasien, malam ini sudah malam, saudara. Udah jam tidur. Pasien tolong doakan ya. Besok saya ada tender. Itu tender tawar berapa ya? Besok sebelum jam 9 saya telepon ya. Tolong jawabannya. Wih, cik sombong. Ini kisah nyata, aku tidak karang. Wih, dia pikir kita apa? Jadi semalaman itu mesti Tuhan. Tawar berapa tendernya Tuhan. Nih sampai pagi Tuhan tak ngomong. Begadang kita. Saudara, begitu. Ada lagi yang pagi nelpon pasien. Saya nanti sore mau ketemu orang. Itu kira-kira saya boleh enggak kongsi sama dia usaha? Tolong ya Pak Hasan ya. Nanti saya telepon dia sebentar lagi ya. Sebentar lagi. Dia pikir kita ini cuma duduk di rumah. Terus bagian nama telepon masuk doa. Terima telepon masuk doa. Kita enggak punya kehidupan pribadi. Negur enggak berani. Nasihati enggak berani. Khotbah enak. Kenapa? Duitnya yang dihargai. Kami mengasihi nyawa saudara, bukan uang. Nyawa saudara. Jadi kalau salah, kami tegur. Kalau tidak beres, kami kasih tahu. Kalau uangnya yang kami cintai, kami bikin senang tok. Ngomong yang manis tok karena kami mencintai uangnya. Terserah saudara tidak berkenan mau dikepluk Tuhan, yang penting uangnya yang kami cintai. Jadi, yuk. Sekarang, biarkanlah Tuhan membereskan hidup kita. Biarkan pisau operasinya Tuhan merobek-robek tubuh kita. Dia menyembuhkan. Jangan hanya minum obat penghilang nyeri. Tidak tahu penyakitnya apa. Obat penghilang nyeri tidak pernah menyembuhkan penyakit. Hanya menghilangkan nyeri dan rasa sakit. Betul? Seperti orang kanker stadium kan. Suntik lagi heroin. Suntik heroin. Nah pernah sembuh kankernya. Cuma menghilangkan rasa sakit. Tinggal saudara kalau mau gitu terus silakan. Dengarlah firman berkat terus. Tidak usah dengar firman pengajaran. Tidak usah terima teguran Tuhan, pengarahan Tuhan. Dengar yang enak-enak terus silakan. Ya, make a choice. Buat pilihan. Terus decide it now. Putuskan sekarang. Tidak usah terus-terusan nunggu. Sebelum saudara ngambil keputusan untuk bersungguh-sungguh sama Tuhan, Tuhan tidak bisa bertindak untuk hidup kita. Saya sering perumpamakan begini. Sebelum seorang wanita menyetujui untuk menikah, si laki tidak mungkin bikin persiapan pernikahan. Betul? Betul apa ya? Kecuali si pacar bilang, gimana kalau kita nikah? Oke, nah baru dia persiapkan, betul? Kalau pacarnya bilang, enggak lah nanti aja masih terlalu dini. Terus piye dia mau persiapan pernikahan? Betul? Kalau saudara tidak mau bilang, ya aku mau taat. Tuhan tidak bisa mengambil langkah selanjutnya dalam hidup kita. Ya aku mau nurut. Tuhan tidak bisa merancang semua yang di depan. Tapi kalau kita bilang, iya Tuhan. Maka dia buat persiapannya semua. Sekarang kita cuma jadi Kristen. Ya cuma cari berkat, cari pertolongan. Tuhan bisa buat apa? Betul? Betul? Loh, kalau saudara ketemu teman, seorang pria, cuman sekedar teman, ya bukan pacar, berani saudara atur-atur dia? Berani? Bilang malam minggu datang ya? Nggak mungkin kan? Tapi kalau pacar malam minggu nggak datang, awas. Betul? Awas kamu. Malam minggu kamu udah bilang lagi, bisa tengkar. Betul? Karena pacar. Karena hubungan saudara dan saya sama Tuhan itu gimana sih? Hubungan apa gitu loh. Sampai berani paksa Tuhan supaya jawab, paksa Tuhan tolong, hubungannya apa gitu loh. Loh kalau saudara sekarang jadi istri sudah dinikahi, betul jadi wanita dinikahi. Saudara berhak tahu gaji suami saudara. Saudara berhak tahu pengeluarannya berapa, saudara berhak tanya. Tapi kalau masih pacar malah kamu keluarkan berapa, terus kamu bantu saudaramu berapa, itu enggak hakmu. Apalagi yang ATM-nya aku yang pegang ya. Loh, ini masih pacaran kok mau nguras ini, medeni, betul? Kan enggak etika, betul? Loh ya apa enggak? Saya pernah ketemu itu kayak perempuannya kayak gitu. Saudara, yang konseling sama saya adalah kakak perempuan dari si laki. Pak itu lo tolong doakan adik saya, Pak. Masa sudah baru pacaran gini ATM-nya dipegang itu pacarnya. Loh, goblok ki. Alasan yang perempuan supaya aku tahu bisa ngatur ke pengeluaranmu. Lo ndak aturan nih masih pacaran ATM diminta.
Perempuan tidak tahu diri. Ini kisahnya toh. Ya, tapi yang laki ini wis kadung begitu terpesona, terpana, gobloknya, dia tidak tahu besok merana. Kasih pinnya semua, bodoh, ini belum nikah, belum haknya. Betul. Kan segalanya ada aturan tata krama, betul. Betul apa ya? Lo ya apa enggak? Contoh, sudah pacaran serius, biasanya baru dikenalkan ke orang tua, betul? Lah ini belum jadian, belum bilang I love you, yang itu belum bilang, terus kenalkan ma. Loh, mau dikenalkan sama semua keluarganya. Loh, kita cuma teman, ngapain aku tahu semua keluargamu? Lah sekarang kalau saudara tidak punya komitmen sama Tuhan, jadi anak Tuhan. Tidak komitmen taat, terus Tuhan mau buat apa sama kita? Loh, orang kan dipegang omongannya, betul? Loh, dulu waktu pacaran pegang omongan kan? Betul, yang laki nguber terus bilang I love you. Terus yang perempuan juga bilang oke. Betul apa enggak? Enggak mungkin, enggak pernah bilang cinta terus ibu jalan. Mesti kan ada ngomong cinta. Betul apa enggak? Loh, saya bingung. Apa di sini enggak bilang cinta? Enggak apa-apa. Pokoknya nikah dia enggak bilang cinta juga enggak masalah. Pasti kan bilang cinta. Terus yang perempuan oke, iya. Betul, nerima. Ya benar. Nah sudah nerima kan jadi pacar sekarang. Tentu saja ada hak dan kewajiban dunia pacaran. Betul? Malam minggu, terus kamu tidak boleh dekat sama yang lain, tidak boleh keluar sama yang lain. Itu kan sudah pacaran. Nah kalau belum pacaran, ketemu kenapa kamu keluar? Loh, yang perempuan bilang loh gendeng ini yang laki. Kapan pacaran kok aku tidak boleh sama keluar? Betul apa ya? Sering hubungan kita sama Tuhan, kita tidak punya komitmen. Terus Tuhan mau buat apa hubungan tanpa komitmen? Pokoknya tolong Tuhan bilang hubungan aku sama kamu apa? Hei saudara, mulai hari ini kita mulai berpikir yang dewasa jadi Kristen. Saudara dan saya hubungannya sama Tuhan ada pakai hubungan keterikatan komitmen apa enggak? Loh, ketika saudara juga jadi suami istri itu kan keterikatan komitmen, betul? Ada hak dan kuat, betul apa ya? Terus nikah, istri bilang, aku enggak mau hamil tuh. Pokoknya enggak, kalau kamu mau mengandung, ambil anak angkat. Lu bingung. Betul mana? Loh, iya mana? Loh, nek ini jangan kawin. Betul, aku nikah mau, enggak mau anak. Pokoknya repot mengandung 9 bulan dulu. Ruwet nek ini, betul. Terus ada suami juga bilang, pokok enggak mau aku punya anak, nanti punya anak susah lah sekolahnya. Loh, terus piye? Ini kacau nek ini. Wadah, saudara. Nikah mau, punya anak enggak mau? Enggak, pokoknya enggak mau punya anak. Kenapa? Kalau punya anak karir terganggu katanya. Istrinya mati kanker kemudian sakit hati. Suami mau nikah, tapi ternyata tidak mau punya turunan. Dengan alasan karirnya suami akan terganggu kalau punya anak. Istrinya mendem sampai mati kanker. Istrinya kepingin punya anak, suaminya pokok tidak, aku tidak mau punya. Mati kanker. Ya namanya orang mau nikah, betul. Cuman harus mau punya anak, cuman masalahnya jumlahnya itu loh, halo. Itu kan bisa nego suami istri, betul? Jangan sampai kayak beranak bebek akeh-akeh. Zaman sekarang berat, saudara. Zaman dulu tak masalah, cuman ada SD Impres, betul? Lah zaman sekarang mesti SMP, SMA, kuliah. Biaya tinggi. Betul, dan zaman sekarang kan kita tidak hidup dari sawah sehingga tidak perlu tenaga kasar, betul, untuk bantu kita nyangkul. Ya, atau tidak perlu banyak-banyak, sembarang. Amin. Ayo sekarang, komitmen saudara dan saya sama Tuhan apa? Jadi umat yang harus beribadah, jadi anak yang harus bisa diatur, diarahkan, ditegur, dimarahi, dididik atau enggak? Atau cuma tidak mau minta tolong toh, mau minta tolong toh? Itu bukanlah jenis hubungan yang Tuhan inginkan. Ingat saudara, kalau saudara tidak buat komitmen sama Tuhan, Tuhan tidak bisa buat apa-apa. Seorang perempuan kalau dia tidak menerima cinta si laki itu nggak mungkin tiap malam minggu ke situ. Betul? 2 tahun malam minggu ke situ, tapi yang perempuan tidak cinta, ngapain? Betul? Gendeng dong. Kamu datang silakan, tapi kita tidak pacaran. Ya lama-lama yang laki ini kan, wah nek gini ya, enggak, aku cari pacar bukan cari teman malam minggu, kan? Loh ya apa enggak? Sekarang pikirlah, renungkan. Hubungan sama Tuhan apa? Tuhan, aku anakmu.
atur, tegur, marahi, didik, ajar. Loh, nah Tuhan bilang, kamu komitmen sama aku, mulutmu ngaku toh. Sama kayak orang pacaran, aku sayang kamu. Terus yang perempuan bilang, iya aku juga. Cuman ngomong gitu toh, itu sudah membuat keterikatan, betul? Ada ikatan hukum, betul apa ya? Sekarang kita sama Tuhan ada keterikatan hukum nggak? Ada enggak? Cuman tolong itu apa? Ayo mulai rubah. Kalau kita terikat sama Tuhan, kita komunion baru, Tuhan bisa mengerjakan rencana-rencananya dalam hidup kita. Ingat? Halo? Kalau saudara cuma pacaran sampai tunangan. Terus, waktu tunangan sebelum menikah, salah satu mati, suami itu katakan tunangan mati, si laki, walaupun kaya raya, si perempuan bisa dapat warisan nggak? Bisa? Bisa? Halo? Loh, bisa apa enggak? Enggak bisa. Nah kalau hubungan kita sama Tuhan, saudara, cuman hubungan sekedar seperti itu, bukan hubungan menjadi satu kesatuan, kita enggak berhak apa-apa. Tunangan enggak berhak warisan, istri yang berhak warisan. Betul apa enggak? Halo? Seorang anak yang sering di rumah itu main-main, tiba-tiba si yang punya rumah mati, dapat warisan? Punya hak warisan? Enggak dapat. Harus anak atau angkat anak. Secara hukum, betul kan? Ayo sekarang kita mau berubah. Aku anakmu. Jangan minta warisan tanpa mau jadi anak. Nggak ada hak. Ya terima sedekah, belas kasihan aja. Kapan-kapan dikasih. Nggak ada keterikatan. Tapi anak berhak. Saudara, bahkan misalnya pun orang tua sakit hati karena anak melawan. Terus mengeluarkan anak dari daftar pewaris. Itu tetap anak bisa nuntut. Bahwa saya anak sah berhak atas warisan. Bisa. Yuk sekarang. Sudah jadi anak. Sudah jadi kekasih. Atau sekedar umat Tuhan. Kita tidak berhak minta macam-macam kalau kita tidak punya keterikatan sama Tuhan. Kalau kita terikat sama Tuhan, kita punya hak. Orang cuma berteman, tidak punya hak. Tapi kalau sudah pacaran, haknya meningkat. Sudah nikah, haknya semakin banyak. Satu sama lain. Betul? Betul? Nggak mungkin lagi pacaran, tiba-tiba katakan masih cuma pertemanan. Katakan di tempat olahraga, si laki pergi ganti baju, si perempuan pergi periksa kantongnya. Nggak mungkin. Betul? Nek suami istri, iya suami mandi, istri lihat kantongnya. Kadang-kadang kita periksa sisa berapa, gitu. Punya hak. Ayo sekarang. Saudara dan saya seringkali menuntut hak kepada Tuhan. Tapi hubungan kita sama Tuhan apa? Seringkali kita tidak punya hubungan yang baik sama Tuhan, tidak punya hubungan yang dekat. Hanya hubungan tambal butuh. I need, then I come. Karena aku butuh, maka aku datang. Because I need, then I pray. Karena aku perlu, maka aku doa. Because I'm desperate, then I get closer. Karena aku sedang dalam ketersesak-kesesakan, maka aku mendekat. Itu bukanlah sebuah hubungan. Halo? Ayo sekarang perbaiki hubungan sama Tuhan. Aku umatmu. Aku anakmu. Engkau bebas marahi. Engkau bebas tegur aku. Didik aku. Karena aku anak. Jangan tolong Tuhan. Bang bilang kamu nggak bisa diatur, ditegur, tersinggung, cuma tahunya minta tolong. Kita mau berubah, saudara. Ya. Minggu lalu waktu kami berdoa, Tuhan bilang akan ada gempa yang beruntun. Beruntun gempanya. Bulan lalu, saya melihat Amerika dihantam dalam penglihatan. Badai topan, air laut naik. Dan itu sudah terjadi di pantai timur. Beberapa hari lalu, air laut naik tinggi, badai topan, dan Tuhan bilang pantai barat. Tadi saya nonton pantai barat mulai dihantam.
Dan Tuhan bilang ada gempa beruntun terus menerus. Gempa. Tuhan bilang yang aku selamatkan adalah orang yang mencari aku. Yang bisa selamat. Maksudnya mencari itu apa? Bukan cari pertolongannya, cari dia. Pribadinya, aku mau kenal lebih. Aku mau tahu lebih maunya. Aku mau lebih tahu apa yang dia suka dalam hidupku. Itu namanya mencari Tuhan. Kalau saudara mencari pertolongan, saudara tidak mencari Tuhan. Halo, sama seperti mereka dokter. Pasien datang cuman minta diperiksa, terus minta obat. Itu nggak cari orangnya. Betul? Selesai ya sudah, putus hubungan. Tapi kalau teman misalnya, seperti dokter tadi, dokter di rumah ya, saya mau mampir, mau bawa kue. Itu teman. Beda hubungannya. Sering kita sama Tuhan cuman pasien. Tidak ada hubungan sebagai kekasih. Tuhan bilang yang mencari aku selamat. Yang mencari aku walaupun hal-hal itu terjadi, tetap dia di dalam keselamatan. Nah, bukan hanya keselamatan masuk surga, dia selamat dari bencana-bencana itu. Yang mencari aku, jelas Roh Kudus katakan minggu kemarin waktu kami berdoa. Yang mencari aku. Nah, ayo sekarang beresin sama Tuhan. Aku mau jadi kekasihmu. Datang karena rindu, bukan karena butuh. Datang karena aku mengasihimu Tuhan. Aku duduk di kakimu itu memang aku sayang engkau. Aku mau menikmati duduk. Bukan ini Tuhan, ini Tuhan, ini tolong ini. Tidak ada, bukan kekasih. Semakin saudara dan saya mendekatkan diri kepada Tuhan, semakin kita mendekat kepada Tuhan, semakin melekat kepada Tuhan. Alkitab katakan, orang yang mendekat sama Tuhan itu menjadi satu roh dengan dia. Jadi, Roh Kudus akan banyak sekali bicara kepada saudara dan saya. Ya, dan dari pimpinan itu, tuntunan itu membuat saudara dan saya menjalani hidup bebas dari perangkap, bebas dari pelubang, bebas dari malapetaka, bebas dari masalah. Karena Roh Kudus yang bilang hati-hati itu lubang di depan, hati-hati itu jerat di depan. Dia tidak turun hanya jadi juru selamat dan penolong. Dia turun mencari kita untuk membawa kita kembali kepada Bapanya untuk hidup bersama dia di surga. Bukan hanya untuk nolong-nolong dan nyembuh-nyembuhkan, tidak. Itu sampingan. Yang utama, membawa saudara dan saya kembali kepada Bapa. Bapa kangen sama kita semua. Sementara kita tidak pernah kangen. Kangennya apa? Berkat! Berkat! Ngakunya manusia surga. Betul. Sedikit-sedikit ngomong, Pak itu kan orang dunia. Loh kamu pikiranmu lebih dunia dari orang dunia kok. Betul, ibadah cuma korban duit. Amin. Ngakunya orang surga. Alah, gombal. Amin. Ngakunya orang buli, hidungnya pesek, kulitnya buli dari mana mau buli kayak ini? Betul. Sembah. Loh saya buli opo. Karena akan kelihatan, betul. Tapi dia bilang, enggak saya bukan buli tapi kelihatan ini kan enggak bisa hilang, betul. Gimana? Ayo, mulai sekarang berubah. Saatnya ambil keputusan. Sungguh-sungguh sama Tuhan. Nurut Tuhan. Dah, gitu aja. Selesai. Ibadah selesai sampai di sini. Kita ketemu lagi bulan depan. Monggo dibaca sendiri, saya tidak ulang baca. Tuhan memberkati kita semua. Wah, sampai ketemu bulan depan. Ibadah sampai di sini. Tidak ada doa berkat. Percuma didoakan berkat kalau tidak nurut. Tidak usah didoakan berkat, nurut. Berkat turun sendiri. Amin.